Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indragiri di pagi yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga terbebas dari wabah COVID-19. Jadi teman-teman, pagi ini saya mau ngecek ke perkebunan saya di samping rumah dan belakang rumah. Tapi sebelum ini saya akan memberikan satu sharing rumus ajaib supaya kita itu nggak pikun, terus kita mudah ingat dengan ide emas yang mungkin tiba lewat dan kita pengen ide itu kembali lagi ke kita. Jadi rasanya itu kan kalau ada ide yang bagus, kemudian kita mungkin lagi sibuk atau lagi di jalan atau pas kita mau ngambil buku catatan atau pena tiba-tiba hilang gitu kan, jadi gemes, kesel banget ya kan, pernah nggak? Nah, ini ceritanya kemarin malam itu saya sedang ronda, tiba-tiba saya ingat teman saya yang sedang bimbel di Jogja dulu tahun 2000, sekarang 2020, berarti 20 tahun ya. Nah, teman-teman tahu atau yang pernah kuliah ya, sebelum kuliah tuh apalagi yang masuk perguruan tinggi negeri, biasanya kalau kita mau masuk perguruan tinggi itu ada pembekalan atau bimbingan ya. Nah, saya tahun 2000 itu ikut bimbel di Gama Eksakta di Jogja ya, Yogyakarta tahun 2000 ya. Terus saya ngekosnya di daerah Sagan. Daerah Sagan tuh dekat dengan UGM, dekat dengan Panti Rapih, dekat dengan kantor Muhammadiyah pusat di Jogja ya, di Yogyakarta ya. Itu saya di kos-kosan itu punya satu temen dari Medan. Nah, semalam itu tiba-tiba melintas. Masalahnya itu kan saya bimbingan itu cuman 3 bulan, jadi nggak lama gitu. Habis itu karena setelah pengumuman UMPTN, zaman dulu UMPTN ya, dia lulus di UGM, terus saya ngambil swasta di STTNAS, ambil teknik mesin, karena yang UMPTN yang saya lulus itu nggak saya ambil di Udayana Sastra Indonesia. Nah, lucu juga ya, saya nggak ngambil sastra Indonesia, sekarang jadi penulis, sekarang ngajarin orang untuk jadi penulis. Nah, begini tipsnya teman-teman. Jadi yang saya ingat tuh cuman marganya. Jadi teman saya itu marganya Siregar. Tekniknya ini namanya ini ya, asosiasi ya. Ya udah, misalnya teman-teman punya sesuatu yang ingin diingat lagi, ingat apa yang paling teman-teman ingat dari yang lupa itu. Misalnya kalau saya tadi kan ini marganya Siregar ya, Siregar itu yang pertama ya. Ini asosiasi ini nanti menyambung-nyambungkan, mirip mind mapping ya. Jadi mind mapping itu bisa kemana-mana. Terus tempat, tadi saya udah nyebut ya, Sagan ya. Oh, udah tulis aja Sagan. Sagan itu satu wilayah di Jogja ya, Sagan. Terus teman saya itu kuliahnya di UGM, Fakultas Sosiatri. Karena saya ingat, karena itu bahagia banget dia bisa lulus di UGM, karena itu harapan orang tua ya. Anaknya cerdas, tapi tahun sebelumnya itu nggak lulus, sama dengan saya nggak lulus di 99, nggak lulus. Percobaan kedua baru lulus. UGM, Universitas Gajah Mada ya, bukan Gajah Duduk, beneran.
itu yang jadi masalah itu kan. Oh ya, saya ingat lagi, sambungin apa aja nggak apa-apa. Jadi kalau main mapping kan nyambungnya dari ide besar kemana-mana, ini disambung jadi satu nggak apa. Kalau beliau itu di Ganesha Operation ya, bimbelnya GO gitu, Ganesha Operation. Kalau saya di Gamma Exacta GE, beda tempat ya. Kalau saya di Cikditiro, dia itu daerah, saya agak lupa wilayahnya, tapi agak jauh ya, dekat Super Indo kalau nggak salah ya, lebih jauh lagi, saya agak lupa. Oh, deket ini, deket Gramedia, belakangnya Gramedia ya, toko Gramedia itu. Kemudian dia ininya sosiatri, masuk ke bidang politik ya kalau nggak salah fakultasnya, sosiatri. Nah, ini teman-teman keren nggak ya, 20 tahun kenalan cuman ya 3 bulan, tapi ya memang berteman baik kita ya. Semalam tuh tiba-tiba keinget dia mau nyari Facebooknya, udah ketemu tapi belum dikonfirmasi, mungkin lagi sibuk atau gimana gitu ya. Terus kalau teman-teman sekarang ya, teman-teman kalau dengar Siregar itu siapa yang muncul? Ya, Denny Siregar kan ya, orang yang wah ya, itu pendapat teman-teman ya. Wah, yang bikin rusuh lah ya, rusuh dunia permedsosan, Denny Siregar. Aduh, ingetnya pokoknya kalau Siregar tuh ya Denny Siregar itu. Nah, yang muncul di kepala saya itu ada Arifin Siregar, apalagi ya kemarin Arifin. Pokoknya yang muncul tuh ya Siregarnya aja. Kemudian tiba-tiba dia muncul Nasir Siregar. Nah bener, teman saya ini namanya Nasir Siregar. Nasir. Ketemulah nama teman saya, Ahmad Nasir Siregar, dan saya cari di Facebook memang ada. Gambarnya juga saya masih ingat, waktu dia muda, saya juga muda, sekarang saya juga muda. Wajahnya seperti itu, cuman belum dibalas sih. Mudah-mudahan nanti pas beliau online, beliau bisa menjawab, maksudnya menjawab, mengkonfirmasi atau masih ingat. Tapi kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, karena kan persahabatan, perkawanan itu kan abadi ya, kecuali kita nyari-nyari masalah, nyari-nyari musuh itu ya. Kalau bisa temen tuh yang banyak, musuh itu nggak ada gitu ya teman-teman ya. Ini adalah rumus ajaib kita mengingat sesuatu yang penting ini kan ya. Yang pertama, kalau seorang penulis itu kan butuh ide itu kadang ide bagus itu sering lupa ya. Udah percayalah, karena saya juga pernah mengalami. Nah, cara mengingatnya seperti ini. Atau kalau teman-teman punya anak masih pelajar, atau teman-teman sekarang masih pelajar atau lagi menghafalkan Quran, mungkin bisa lewat asosiasi seperti ini ya, supaya tidak lupa dengan ayat misalnya, bisa diaplikasikan seperti itu gitu. Yang pertama untuk mengingat ya, ini rumus ajaib yang baru saya temukan lewat metode asosiasi. Ya mirip-mirip mind mapping, tapi ini lebih bebas ya. Ini kita ingat sekitar yang kita lupakan tadi itu. Misalnya teman saya tuh, yang saya ingat cuman Siregar sama daerah kos saya itu Sagan. Terus bimbelnya dia apa, bimbel saya apa, dia lulus di UGM, saya lulus di Udayana. Itu ditulis aja di situ, nanti lama-lama muncul itu ke satu nama. Oh iya, namanya
Ahmad Nasir Siregar. 20 tahun loh, 20 tahun tuh lama banget. Nah teman-teman misalnya, oh ya ini yang pertama ya, untuk mencari ide atau sesuatu yang hilang. Kedua itu supaya kita nggak pikun, jadi kita mempergunakan nikmat otak itu supaya tetap jalan gitu ya. Gimana? Rumus ajaibnya bisa dipergunakan. Nah ini juga untuk kalau menulis kenangan, kisah masa kecil bisa juga. Kita rumus ajaib ini kita gunakan nih kata-kata yang di sekitar itu. Misalnya kita mau menulis masa kecil apa, kalau pas puasa berarti tulis dulu puasa, apa yang kita ingat waktu puasa dulu. Oh ya, main-main waktu kecil ya, waktu kecil tuh kita masih pas belajar puasa itu gimana lemesnya mungkin. Terus jam 5 tuh udah sibuk ngeliat jam, berarti jam. Terus kalau sore itu lemes, seperti itu ya, gitu. Mudah-mudahan rumus ajaib ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah like, sudah komen, dan yang belum subscribe silakan di subscribe dan pencet belnya, karena biar tidak ketinggalan video-video yang rumusnya mengejutkan, dan mudah-mudahan motivasinya bisa menginspirasi untuk jadi penulis, belajar nulis, dan sebagainya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.